Bab 171, Tim Kecantikan dan Binatang. Kekuatan mental cair, berdasarkan pemahaman Tang San tentang pesawat ini, kecuali dia berspesialisasi dalam mengolah perubahan Dewa Iblis atribut roh, jika tidak, setidaknya dia harus mencapai alam tingkat ke-9 untuk memilikinya. Dan dia sudah sepenuhnya dicairkan kekuatan mentalnya, dan ada sedikit spiritualitas yang terpupuk di dalamnya. Kekuatan spiritual akan memupuk kesadaran spiritual. Sebaliknya kesadaran spiritual juga akan memberi makan kekuatan spiritual, membuat kekuatan spiritual seseorang menjadi lebih kuat. Karena itu, dia yakin tidak ada masalah dalam menyembunyikan dirinya. Ini adalah kepercayaan diri di alam spiritual. Butuh waktu lama bagi Tang San untuk menerobos ke peringkat ke-9 dari ranah kultivasinya, tetapi dia tidak perlu meningkatkan kekuatan spiritualnya. Dengan memelihara pengetahuan spiritualnya, kekuatan mentalnya hanya akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Yang harus dia lakukan sekarang adalah terus meningkatkan jumlah kekuatan mental pencairan dan mengisinya dengan lautan spiritualnya sendiri. Setelah lautan rohnya penuh, barulah ia dapat melanjutkan ke tahap kultivasi selanjutnya untuk mempersiapkan diri dalam membentuk kembali kesadaran spiritualnya di masa depan. Ada api unggun di sisi tim Kericol Lege, sehingga bisa terlihat jelas dari jauh. Ada kelebihan dan kekurangan menyalakan api di hutan. Kelebihannya bisa membubarkan beberapa binatang buas dan nyamuk, tetapi kekurangannya adalah ia mengekspos dirinya sendiri. Saat bertemu monster kuat, monster tidak takut api. Berani membuat api, untuk membuktikan bahwa pihak lain sangat percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Tatapan Tang San menyapu perlahan, dan ketika dia melihat sosok, matanya langsung membeku. Putra cantiknya saat ini masih mengenakan seragam Kericol Lege, dengan rambut panjangnya yang digulung ke belakang kepalanya membentuk sanggul terbalik, memperlihatkan lehernya yang ramping dan putih. Dia sedang duduk di dekat api unggun, memegang cangkir dan minum sesuatu. Pudel emas itu duduk 2 meter darinya, selain mereka, ada 4 orang lainnya di samping api unggun. Di antara ke-7 orang itu, 1 jelas bertanggung jawab untuk mengintai dan menunggu, dan Tang San belum menemukan orang ini, jadi dia harus lebih berhati-hati. Orang ini, duduk sangat dekat dengan Mei Gongzi, sialan. Tang San jelas merasa cemburu di hatinya, dan dia juga ingin makan malam dengan Mei Gongzi yang duduk di dekat api unggun. Jadi dia memberi tim Kericol Lege nama di hatinya, yang disebut Beauty and the Beast. Song Junho, yang dijuluki Pudel Emas oleh Tang San, mengeluarkan peta dari tangannya, membuka peta, dan menunjuk ke atasnya. Kami berada di area ini sekarang, dan akan memakan waktu sekitar 2 lagi untuk terus berbaris menuju wilayah harimau bersayap. Sekitar berhari-hari. Ya, Mei Gongzi mengangguk, dengan ekspresi polos, seolah-olah dia tidak terlalu mempedulikannya. Song Jun tersenyum dan berkata, kali ini tujuan kami adalah setidaknya 2 harimau bersayap, untuk melihat apakah kami dapat memburu mereka ke level 7 atau lebih tinggi. Harimau bersayap adalah harta karun, dan nilainya paling mudah untuk disadari. Putra cantik itu tidak mengatakan sepatah kata pun, masih meminum barangnya sendiri dalam diam. Sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Melihat sikapnya yang sedikit dingin, Song Junho tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum. Di sisi lain api unggun, pemuda iblis beruang yang agung berkata, Kapten, saya belum menemukan monster di sepanjang jalan hari ini. Saya merasa sedikit gatal. Besok Anda akan mengambil paksaan Anda memiliki binatang buas, darah emas. Dengan Raja Cina, monster tidak berani mendekati kita lagi. Begitu komentar ini keluar, semua orang kecuali Mei Gongzi tidak bisa menahan tawa. Apa yang dikatakan iblis beruang muda itu tidak berlebihan. Klan monster darah emas sangat menghalangi monster. Dengan napas tebal Song Jun, monster biasa tidak berani mendekati mereka. Song Jun dengan ramah berkata, alasan utamanya adalah untuk menghemat waktu. Bahkan jika ada monster di pinggiran gunung, mereka semua dari level yang lebih rendah. Tidak perlu membuang waktu dengan mereka. Itu tidak sepadan dengan tindakan kita. Jika Anda tertarik, saya akan mengumpulkan darahnya besok. Napas, biarkan semua orang melatih tangan mereka. Semua keuntungan menjadi milik Anda. Haha, kaptennya atmosfer. Suara percakapan mereka tidak sengaja ditekan, dan pendengaran Tang San sangat bagus, jadi dia bisa mendengar dengan jelas. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya. Yang lain jelas memuji pudel emas, tetapi dia sangat puas dengan sikap Mei Gongzi. Jelas, dia tidak merasa dekat dengan rekan satu tim ini. Ini membuatnya merasa lebih nyaman,
yang paling dia takutkan adalah bahwa akan ada plot cinta yang berkepanjangan, yang akan merepotkan. Setelah makan malam, tim Beauty and the Beast bersiap untuk beristirahat. Peralatan mereka secara alami jauh lebih baik daripada Tang San dan yang lainnya. Setiap orang memiliki tendanya masing-masing. Tenda yang terbuat dari kulit binatang ini tidak hanya menghangatkan badan, tetapi juga terlihat sangat kokoh. Ada pintu keluar khusus di atas tenda, yang hanya bisa dibuka dari dalam. Jika ada situasi di luar, Anda bisa buru-buru keluar dari tenda kapan saja. Mereka juga bergiliran untuk menjaga malam, dan hanya satu yang bertanggung jawab. Ketika mereka mulai beristirahat, Tang San melihat yang terakhir dari 6 iblis muncul. Sebelumnya, murid monster ini selalu bersembunyi di kegelapan dan memiliki kemampuan untuk terbang. Saat ia menunjukkan naluri berdarahnya, sepasang sayap hitam tumbuh di belakangnya. Ketika sayapnya tertutup, ia mampu menyatu dengan malam, terutama di tempat gelap. Napas juga sangat bagus. Itu harus kehadiran di tim mereka yang bertanggung jawab untuk penyelidikan. Anak laki-laki yang cantik secara alami juga memiliki tendanya sendiri. Tendanya berwarna putih, yang menonjol di antara beberapa monster. Di bawah pengaturan Song Junho, tenda monster lain membentuk lingkaran dengannya, mengelilingi tenda Mei Gongxi. Sebagai satu-satunya wanita dalam tim, Mei Gongxi bahkan tidak perlu menonton malam. Merasa bahwa mereka semua sedang beristirahat, Tang San pergi dengan tenang. Kembali ke jalan asli dan kembali ke stasiun Anda sendiri. Pagi-pagi keesokan harinya, saya mulai jalan lagi. Masih Cheng Zicheng yang bertanggung jawab atas pengintaian jarak jauh, dan Tang San mengingatkannya bahwa pihak lain juga memiliki anggota tim terbang, dan memintanya untuk berhati-hati agar tidak terlihat. Kecepatan kedua tim pada hari kedua lebih lambat dari hari sebelumnya, karena monster mulai bertemu monster di jalan, baik monster tier 4 dan tier 5. Yang lebih lemah tidak memiliki keberanian untuk menyerang mereka. Menurut pengintaian Cheng Zicheng, tim kecantikan dan binatang di sisi lain menghadapi lebih banyak monster daripada mereka, dan juga menemukan sekelompok kecil binatang, sekelompok lebih dari 20 binatang babon. Kekuatan babun King Kong ini tidak lemah, dan pemimpin terkuat memiliki kekuatan tingkat 6. Tapi untuk tim Beauty and the Beast, itu bukan masalah besar. Sebagai kapten, Song Junho menunjukkan kekuatan besar dan dengan mudah mengalahkan pemimpin lawan, dan membunuh sebagian besar babon King Kong, dan memperoleh banyak keuntungan. Dengan bantuan mata rubah langit, Tang San dan yang lainnya hanya bertemu 3 monster di jalan, dan dengan kerjasama diam-diam mereka menyelesaikan lawan hampir tanpa gerakan apapun. Cheng Zicheng melihat pertemuan yang berbeda antara kedua belah pihak. Jaraknya hanya 5 km, tetapi situasinya sangat berbeda. Dia juga percaya bahwa perubahan Tianhu dalam pembacaan putih memang sangat efektif dan telah meningkatkan keberuntungan bagi semua orang. NS. Di sore hari, Tang San tiba-tiba berhenti membaca Bai dan bertanya dengan suara rendah, "Kakak Bai, bagaimana perasaanmu?" "Bagaimana perasaanmu?" Dubai tercengang, "Apa maksudmu?" Tang San Dao, "Itu hanya firasat bahaya." "Tidak." Reading Bai tampak terkejut, "Di mana bahayanya?" "Aku tidak merasakan apa-apa sama sekali." "Oh, itu bagus." Tang San mengangguk. Setelah makan di siang hari, dia tidak tahu mengapa, tetapi dia selalu merasa tidak enak. Tetapi dia tidak dapat menemukan apapun dalam persepsinya. Dia juga memiliki mata rubah langit tingkat 4. Munculnya perasaan ini tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa ada bahaya yang akan terjadi, tetapi dia tidak memiliki perasaan di pihak Bai. Apa yang terjadi? Baik saya dan Bai adalah perubahan tier 4. Tidak mungkin ketika ada krisis, Bai tidak merasakannya, tetapi dia merasakannya lagi. Mengenai basis kultivasi mata rubah langit, dia seharusnya lebih rendah daripada belajar putih, bahkan jika kekuatan mentalnya lebih kuat darinya, dia seharusnya tidak terlalu buruk dalam firasat bahaya. Apalagi perasaan gelisah semacam ini telah menyertainya sepanjang sore, dan ada tren yang berkembang. Bab 172, Musuh Menyerbu. Pikiran Tang San bergerak sedikit, dapatkah dikatakan bahwa bahaya tidak muncul di sisinya? Tidak ada yang salah dengan tim penebusan mereka, masalahnya adalah putra cantik yang selalu dia sayangi gagal. Apakah anak cantik dalam bahaya? Golden Poodle memiliki rencana untuk melawannya. Hanya penjelasan ini yang dapat menjelaskan mengapa dia memiliki perasaan krisis dan belum membaca buku putih. Reading Bai sama sekali tidak mengenal Mei Gongxi, dan keselamatan Mei Gongxi tidak ada hubungannya dengan mereka. Dia tidak merasa sangat normal, tetapi dia merasakannya, secara alami karena kepedulian.
Cheng Zicheng telah memperhatikan situasi di sisi lain, dan tidak ada berita bahwa dia bertemu monster yang kuat atau sejenisnya. Kekuatan monster beast paling banyak adalah tier 9, dan pada tingkat Beastmaster tier 9, mustahil untuk muncul di luar Carry Mountain Rank. Bahkan jika ada, dengan kekuatan tier 8 lawan dari Golden Poodle dengan garis keturunan emas, ditambah seluruh tim, menghadapi Raja Binatang tier 9, itu bukan masalah besar bagi mereka untuk mundur. Ini juga alasan mengapa tidak ada guru yang mengikuti mereka ke sana, tingkat pengalaman ini tidak perlu sama sekali. Itu bukan ancaman dari monster, itu secara alami adalah bencana buatan manusia atau monster, dan hal yang paling mungkin adalah muncul di dalam tim mereka. Jika tidak ada gerakan di siang hari, masalah mungkin muncul di malam hari. Dan seharusnya malam ini, memikirkan hal ini, Tang San secara tidak sadar mengepalkan tinjunya. Bagaimanapun, dia harus melindungi putra cantiknya dengan baik, dan pada saat yang kritis, bahkan jika itu untuk menginspirasi kesadarannya sendiri, dia tidak akan ragu untuk melakukannya. Pada saat yang sama, Tang San memiliki pemahaman yang lebih dan lebih baru tentang transformasi Tianhu-nya. Itu hanya firasat krisis yang memungkinkannya untuk menilai begitu banyak situasi. Meskipun mungkin tidak baik-baik saja, ruang lingkup umumnya harus sama. Hampir sama. Namun, yang membuatnya sedikit lega adalah meskipun hatinya gelisah, rasa krisisnya tidak terlalu kuat. Artinya, bahayanya tidak terlalu besar. Segera di malam hari, mereka masih beristirahat sinkron dengan tim kecantikan dan binatang di sisi lain, dan kedua belah pihak masih menjaga jarak 5 atau 6 km. Setelah makan malam, Tang San diam-diam meninggalkan tim lagi dengan alasan menyelidiki situasi lawan dan mendekati tim si cantik dan si buruk rupa lagi. Dengan pengamatan kemarin, dia menjadi lebih berhati-hati hari ini, terutama memperhatikan apakah ada nafas pengintai lawan dalam kegelapan. Kali ini juga berhenti lebih jauh. Menonton dari jauh. Malam ini, lokasi yang dipilih oleh tim Beauty and the Beast juga merupakan tempat yang relatif tinggi. Tenda-tenda telah didirikan satu persatu, dan api unggun yang menyala-nyala membawa cahaya dan kehangatan pada malam hari. Rak barbecue didirikan di atas api, dan daging monster dipanggang di atasnya, dan minyak menetes dari waktu ke waktu, membuat suara mengejek. Pudel emas, Mei Gongzi, dan siswa monster lainnya ada di sekitar api unggun, menunggu makan malam mereka. Tang San hanya bisa bernapas lega ketika dia melihat Mei Gongzi secara langsung, dia baik-baik saja. Namun, kecemasan batinnya juga meningkat saat dia mendekati tim Beauty and the Beast. Ini juga membuatnya semakin yakin bahwa tim merekalah yang mungkin dalam bahaya. Apakah bahaya itu datang dari dalam atau dari luar? Berdasarkan penilaian dan perhitungan Tang San saat ini tentang kekuatan tim ini, kemungkinan muncul di dalam akan relatif tinggi. Sambil mengamati diam-diam dalam kegelapan, Tang San juga menyesuaikan kondisinya. Dia diam-diam mengeluarkan topeng emas hitam yang bisa menutupi bagian atas wajahnya dan meletakkannya di wajahnya, lalu memeriksa senjata tersembunyi di tubuhnya. Sambil menyatukan napas Anda, sesuaikan semangat Anda dengan yang terbaik. Aroma yang dibawa oleh daging monster secara bertahap menjadi menarik, dan Tang San bisa menciumnya dengan jelas. Tim penebusan mereka tidak berani melakukan barbecue secara terbuka seperti ini, terlalu mudah untuk mengekspos diri mereka sendiri. Salah satunya adalah identitas mereka yang ditebus takut ditemukan oleh monster, dan yang lainnya adalah mereka tidak yakin bahwa mereka dapat menghadapi semua monster. Jika mereka dengan beraninya dipanggang, saya khawatir guru wali kota akan datang dan menembak mereka sejak awal. Tang San tidak tahu di mana Zhang Haoxuan berada, dia seharusnya mengikuti mereka jika dia bisa, bahkan pada saat ini, dia mungkin menonton tidak jauh di belakangnya. Ini juga kepercayaan Tang San, pembangkit tenaga listrik peringkat 9 ada di belakangnya. Jika Anda benar-benar ingin menghadapi bahaya yang tidak dapat Anda lawan, ada guru dari wali kota yang mendukung diri Anda sendiri. Tanpa upaya terakhir, dia masih tidak akan dengan mudah mengekspos pengetahuan spiritualnya sendiri. Daging monster itu dipanggang, dan seorang siswa monster di tim Beauty and the Beast mengeluarkan bumbu dan menaburkannya di atasnya, lalu memotong dan membaginya dengan pisau. Tang San secara alami tidak menyukai metode barbecue mereka. Beberapa tempat dibakar. Jika bukan karena lemak daging monster itu sendiri, itu akan sangat kaya, saya khawatir itu akan sulit untuk digigit. Bahan-bahan bagus seperti itu benar-benar mengerikan. Di mata Tang San, tidak ada yang namanya makanan gourmet di dunia ini,
tentu saja dia bisa memasak makanan lezat, tetapi dia tidak memberinya kesempatan untuk menggunakannya. Dia juga berpikir tentang membuat makanan dan hal-hal lain. Mei Gongzi hanya makan sepotong kecil daging dan tidak makan lebih banyak, atau dia meminum minuman yang dibawanya, teh susu. Mungkin, tapi melihat dia tidak bermaksud memberikannya kepada orang lain. Ketika siswa monster lain makan sesuatu, itu hanya pesta, dan monster-monster dengan cepat dimakan oleh orang-orang aneh yang menggugah selera ini. Masih tidak ada yang berubah. Semuanya bisnis seperti biasa, tapi kecemasan itu tetap ada di hati Tang San sepanjang waktu. Apa yang akan terjadi? Bau daging monster bisa tercium dari jauh. Kamu telah menjalani kehidupan yang sangat nyaman selama pengalamanmu. Sebuah suara yang agak jahat tiba-tiba muncul. Suara sedingin es itu sepertinya terdengar dari segala arah, dan suara itu bergema di pegunungan dan hutan, membuat orang-orang merasa gemetar. Ini bukan dari dalam tim, itu sebenarnya krisis dari luar. Siapa suara ini? Dengan kekuatan mental Tang San dan kemampuan mengamati mata Ling Xitian, dia tidak memperhatikan apapun sebelum suara ini muncul. Detik berikutnya, dia melihat sekelompok sosok turun dari langit. Ketika mereka mendekati api unggun tim Beauty and the Beast, tubuh mereka benar-benar tercermin dalam warna-warni. Sangat aneh. Itu jelas bulu ekor yang terbuat dari bulu merak, menyebar di belakangnya, dan layar terbuka seketika, dan itu sangat menyilaukan di bawah cahaya api unggun. Merak ada di layar, ras setan merak. Sebanyak 5 sosok turun dari langit, di mana 4 bulu merak mekar di belakang mereka, tetapi yang di tengah tidak, dan tampak seperti manusia. Sosoknya ramping dan tinggi, dan penampilannya sangat tampan, dia terlihat seperti berusia 20-an, tetapi wajahnya sedikit pucat dan bibirnya lebih tipis. Ditemani oleh suara dan penampilan orang ini, Golden Poodle dan Akademi Monster Beast lainnya terkejut. Pada saat ini, mereka semua berdiri, dan putra cantik itu mengerutkan kening. Pemuda berusia 20-an itu tersenyum sedikit, dan berkata, "Kakakku yang baik, aku mendengar bahwa kamu keluar untuk mencari pengalaman, dan saudara laki-lakiku datang menemuimu. Bukankah itu sangat tersentuh?" Putra cantik itu berkata dengan ringan, "Saya tidak punya saudara laki-laki." Pemuda itu mencibir, "Tentu saja tidak. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk memiliki darah Kaisar Iblis Merak yang mulia? Ikutlah denganku, jangan biarkan aku melakukannya." "Wang Yan, apa maksudmu?" Pudel emas maju, melangkah maju, dan berdiri di depan putra cantik itu. "Singa kecil, jangan merepotkan. Ini adalah masalah internal dalam keluarga kami dan tidak ada hubungannya denganmu. Jika kamu ingin pahlawan menyelamatkan kecantikan, kamu tidak cukup memenuhi syarat. Yang lain akan takut pada emas keluarga, tetapi klan Iblis Merak, yang diwarisi oleh Raja Iblis, tidak akan menjadi dasar." Song Junho berkata dengan dingin, "Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Meskipun kamu adalah putra penguasa kota, Carrie Cholege dilindungi oleh pengadilan leluhur. Apakah kamu berani bertindak atas kami dan menuntut pengadilan leluhur, bisa makan? Berkelilinglah." Bab 173, Perlombaan Setan Merak. Pemuda yang dia panggil Wang Yan tersenyum sedikit, "Aku sangat takut. Apakah kamu tahu bahwa perilakumu sendiri bodoh? Jika kamu tidak memiliki banyak masalah, kamu masih ingin melepaskanmu. Jika kamu mengancamku seperti ini, maka saya bisa itu hanya membunuh. Ini juga merupakan pilihan yang baik untuk mengubur darah keluarga emas bersama, saudara perempuan, saya." Wajah Song Jun berubah, "Wang Yan, kamu hanya menyia-nyiakan keluargamu, jadi kamu sangat yakin bisa mengalahkan kami." Wang Yan mengangkat bahunya, "Hanya saja aku mungkin tidak bisa melakukannya. Lagi pula, kamu adalah level ke-8, dan aku juga yang ke-8. Siapa yang membuatku menjadi sampah klan? Sebagai sampah, sebagai putra tertua dari saya hampir akan dibunuh oleh saya. Orang tua itu telah merampas hak warisan. Jadi, bukankah saya hanya dipaksa untuk menyingkirkan para pembangkang? Jangan pikir saya tidak tahu. Anda mendekati So memanggil adik perempuan karena saya mendengar bahwa ayah saya telah memperlakukannya. Apakah Anda ingin menjadi salah satu pewaris tahta? Anda terlalu banyak berpikir. Ayah melakukan ini hanya untuk membangkitkan semangat kompetitif saya dan saudara-saudara sampah saya." Setelah mengatakan itu, dia berhenti sejenak dan menatap putra cantik di belakang Song Junho. "Tapi saudariku, aku benar-benar harus bekerja sedikit lebih keras dari kita. Dia berusia kurang dari 14 tahun,
dan dia sudah berusia 6 tahun, pesan. Ini agak mengganggu. Jika dia menjadi penerus, dia akan disukai oleh aturan prioritas tingkat dewa, yang masih sedikit mengancam. Dan kami, klan Iblis Merak, sebagai keturunan dari Raja Iblis Merak, bagaimana kita bisa membiarkan yang lain? Bisakah darah datang untuk memenangkan kemungkinan ini? Hanya darahnya yang bisa menghapus rasa malu ini. Kesalahan yang dilakukan orang tua saat itu, biarkan aku, putranya, datang dan bersihkan dia. Petik 2. Kulit Song Junho menjadi semakin jelek. Tentu saja dia bisa merasakan bahwa klan dari 4 ras iblis merak di sekitarnya sangat kuat, yang semuanya dikultivasikan pada 8 tingkat. Di pihak mereka, dia adalah satu-satunya dari peringkat ke-8. Terlebih lagi, klan iblis merak adalah warisan Kaisar Iblis Merak, meskipun tidak ada Kaisar Iblis yang hebat di garis ini, tetapi kekuatan garis keturunannya sangat kuat. Pada level yang sama, dia mungkin bukan lawan Wang Yan. Kalian, jika kamu tidak melihat atau menemukan apa-apa, bukannya kamu tidak bisa membiarkanmu pergi, anggap saja dia telah jatuh ke mulut monster itu. Kamu tahu, aku adalah putra tertua dari milikku, dan adik laki-lakiku adalah sampah. Tidak sebaik aku. Setelah aku mewarisi tahta dan mewarisi kehendak Kaisar Iblis, aku juga bisa melindungimu. Kecuali diperlukan, Wang Yan sebenarnya tidak ingin membunuh Song Junho. Bagaimanapun, dia adalah garis keturunan keluarga emas. Begitu dia membunuhnya dan mengeksposnya, Wang Yan juga akan berada dalam masalah besar. Jadi kata-kata yang diucapkan sebelumnya lebih untuk intimidasi. Song Junho benar-benar ragu-ragu. Wajar untuk menyenangkan putra yang cantik. Terlepas dari kecantikan putra yang cantik, alasan terbesar adalah kebutuhan keluarga. Perjuangan internal keluarga emas juga sangat serius. Jika Anda ingin mewarisi tahta di masa depan, Anda tidak hanya membutuhkan kekuatan Anda sendiri, tetapi juga bantuan asing. Baru setelah mendengar bahwa Mei Gongzi mungkin ditunjuk sebagai salah satu calon penerus oleh Raja Iblis Merak kontemporer, dan memiliki ide ini. Kalau tidak, putra cantik itu memiliki darah manusia, dan tidak mungkin mendekatinya dengan kebanggaan darah keluarga emasnya. Tetapi pada saat ini, menghadapi kemungkinan bahaya kehidupan, perlombaan setan merak sangat kuat dalam hal kecepatan. Di depan begitu banyak orang kuat, itu adalah hal yang sangat sulit untuk dijalankan, jadi dia tidak bisa tidak ragu-ragu. Itu benar-benar jatuh di tangan Wang Yan, dan itu masih di gunung yang dalam dan hutan tua ini. Selama mereka benar-benar musnah, keluarga itu mungkin tidak dapat menemukan apapun. Ia bukan satu-satunya pewaris keluarga. Selain itu, metode Wang Yan untuk melenyapkan pembangkang juga normal menurut pendapatnya. Ketika hak warisannya terancam, situasi seperti itu akan terjadi dalam ras monster manapun. Ini adalah mangsa yang lemah di antara monster. Tetapi jika dia mundur begitu saja, apakah Wang Yan akan benar-benar melepaskannya? Melihatnya ragu-ragu, senyum di wajah Wang Yan tiba-tiba menjadi lebih kuat. Apakah ini kesempatan untuk darah lain-lain, atau putra tertua saya? Anda harus tahu betul. Dalam sejarah klan monster kami, tetapi tidak pernah ada berbagai suksesi tahta. Ini tidak akan pernah membuat pengecualian untuknya. Pengadilan leluhur tidak akan mengizinkannya. Dia hanya alat untuk menginspirasi kami. Jika Anda memikirkannya, kami akan pergi. Selain itu, kata-kata saya penting, kami tidak akan membunuhnya di depan Anda, kami hanya membawanya pergi. Anda hanya tidak melihatnya. Song Jun menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba berteriak, tidak. Kamu ingin membawanya pergi, kecuali jika kamu mengalahkanku terlebih dahulu. Saat dia berkata, cahaya keemasannya dilepaskan, dan dia melangkah keluar, bergegas menuju Wang Yan. Wang Yan tertegun sejenak. Anak ini jelas ragu-ragu. Bagaimana dia bisa tiba-tiba bergerak? Tetapi di saat berikutnya, senyum muncul di sudut mulutnya. Jangan menggunakannya sama sekali. Klan Iblis Merak dengan layar di bagian belakang telah keluar, dan bulu merak yang terbuka di belakang penuh dengan cahaya, dan cahaya berwarna aneh menelan energi langit dan bumi di udara. Tangan kanan tertembak, dan di telapak tangan, cahaya warna-warni beriak, langsung memenuhi dampak Song Junho. Dengan ledakan keras, Song Junho langsung diledakkan. Dengan tangannya, beberapa anggota tim lainnya juga menembak pada saat yang sama, masing-masing menyerang perlombaan setan merak di sekitar mereka. Namun, kekuatan penjaga dari 4 ras iblis merak yang hebat begitu kuat sehingga mereka menjatuhkan mereka ke tanah dan menyapu lereng bukit. Butuh beberapa napas sebelum dan sesudah di lereng bukit, hanya ada 5 suku iblis merak termasuk Wang Yan,
dan putra cantik yang tidak memiliki tangan atau membuat suara dari awal hingga akhir. Tang San sudah diam-diam mendekat ketika ras iblis merak ini muncul, dan dia bisa mendengar percakapan antara kedua belah pihak dengan jelas. Saya juga melihat Song Junho dan yang lainnya dipukuli di lereng bukit. Apakah pudel emas begitu lemah? Tentu saja tidak, karena dia melihat bahwa setelah pudel emas dipukuli di lereng bukit, yang ini lari begitu saja. Ya, dengan beberapa rekan satu tim lainnya yang juga tertembak di lereng bukit, mereka langsung kabur. Tidak ada yang terluka. Ini rumit, pasti ada rumit di dalamnya. Entah itu kolusi yang sudah lama dilakukan, atau kesepakatan yang baru saja dicapai. Melihat mereka berlari begitu cepat, kemungkinan yang terakhir jelas lebih besar. Kakakku tersayang, sekarang kita bisa bicara dengan baik. Mulut Wang Yan muncul, dan 4 ras iblis merak lainnya bergerak maju perlahan, menekan pengepungan. Wajah Mei Gongzi masih tenang, matanya dingin. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadamu, aku juga bukan saudara perempuanmu. Mata Wang Yan berkedip, tentu saja saya harap Anda bukan saudara perempuan saya. Dengan penampilan Anda, jika Anda tidak berhubungan dengan saya, seharusnya baik menjadi selir untuk saya ketika saya dewasa. Sayangnya, Anda membuat kesalahan. Janin, jangan biarkan ayahmu sangat mencintaimu. Ikutlah dengan kami, aku tidak akan membunuhmu. Jika tidak, di bawah pengaruh darah, ayahmu akan merasakannya. Aku hanya memenjarakanmu sampai hari aku naik tahta, aku akan membiarkanmu pergi. Setelah mendengar apa yang dia katakan, putra cantik itu mencibir, hanya karena kamu takut pada serigala dan harimau, kamu masih ingin mewarisi tahta. Jika kamu benar-benar mewarisi, maka klan iblis merak telah berakhir. Wang Yan sangat marah. Yang paling dia benci adalah digambarkan sebagai sampah sejak dia masih kecil. Meskipun dia benar-benar berbakat dan tidak bekerja keras, semakin banyak monster seperti itu, semakin dia ingin membuktikan dirinya. Meskipun tidak ada yang bisa dibanggakan, itu pasti memiliki hati yang bangga. Ambil, seru Wang Yan. 4 ras iblis merak tingkat 8 akan segera memulai, tetapi pada saat ini, mereka tiba-tiba merasakan sesuatu dan tiba-tiba berserakan. Sepotong cahaya dingin jatuh dari udara tanpa suara. Bab 174, pegang tangannya. Ditemani oleh serangkaian suara, engah, cahaya dingin itu langsung tenggelam ke tanah dan menghilang. Dan aura tajam yang meledak dalam sekejap, bahkan Peacock Demon Ratches dari peringkat ke-8 terasa dingin di belakang mereka. Ras iblis merak dilahirkan dengan kemampuan persepsi yang sangat kuat, mereka sebelumnya merasakan bahaya yang kuat secara tiba-tiba, sehingga mereka akan menghindar dalam sekejap. Wang Yan juga terkejut, dan kemudian melompat tiba-tiba, wajahnya berubah drastis, dan dia berteriak dengan tajam, siapa? Cahaya kuning dan bayangan berkedip seketika, dan putra cantik itu mengangkat tangannya tanpa sadar, tetapi tangan yang baru saja diangkat tiba-tiba digenggam oleh tangan yang kuat. Detik berikutnya, cahaya kuning dan bayangan berkedip, dan dia sudah ditelan oleh cahaya dan bayangan, dan tiba-tiba muncul dari kisaran lereng bukit. Dan cahaya dingin yang besar meledak dari sosok kuning dalam sekejap. Melambai kelima ras setan merak. Tentu, itu adalah Tang San. Dia telah toleran di sisinya. Dia tahu lebih baik bahwa dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin untuk mengalahkan ras monster merak ini. Kecuali dia meledak dengan kesadaran spiritual, tidak mungkin baginya untuk bersaing dengannya. Kekuatan semacam ini, persaingan tingkat 8 dari keluarga. Garis-garis cahaya dingin itu ditembakkan oleh panah Zugegat, 2 panah Zugegat yang telah terisi ditembakkan secara bergantian, mendorong mundur, meraih orang, dan mematahkannya kembali. Seluruh proses dilakukan dalam sekali jalan. Tangan Mei Gongzi sangat kecil, ramping dengan sedikit kedinginan. Saat Tang San menggenggam telapak tangannya, rasa kasihan tak berujung di hatinya menyembur keluar hampir seketika. Tangannya erat, dan dengan emosi kompleks yang tak terlukiskan, Leopard Flash ditampilkan secara ekstrim dalam sekejap, memimpin putra cantik itu melompat seperti Hoshimaru. 4 ras iblis merak menghadapi panah Dewa Zuge dan melambaikan bulu merak mereka di tangan mereka. Serangkaian tabrakan logam memblokir panah-panah yang dikeluarkan oleh panah Dewa Zuge dari jarak dekat. Harus dikatakan bahwa mereka kuat menghadapi panah yang begitu kuat, bulu-bulu merak mekar di udara seperti burung merak, dengan mudah menjatuhkan setiap cahaya dingin ke udara. Tapi kekuatan kuat yang melekat pada Zuge Guts Crossbow masih mengejutkan mereka. Sementara mereka memblokir crossbow Dewa Zuge,
Tang San memimpin Mei Gongzi dengan macan tutul berkedip beberapa kali dan melarikan diri dari jarak puluhan meter. Sampah, kejar, seru Wang Yan. Kelima ras setan merak membentangkan sayap mereka di belakang mereka dan langsung pergi ke Tang San dan Tuan Muda Mei untuk mengejar mereka. Pada saat ini, mata surgawi Tang San sudah terbuka secara ekstrim. Segala sesuatu di sekitarnya tidak perlu dilihat dengan matanya, sudah jelas disajikan di dunia spiritualnya. Setiap kali macan tutul berkedip, pohon-pohon dapat digunakan untuk memblokir sosok itu secara akurat, sehingga 5 ras monster merak yang hebat harus terus-menerus menentukan arah pelarian mereka. Namun, peringkat ke-8 adalah peringkat ke-8, belum lagi ras iblis merak adalah keberadaan garis keturunan teratas. Perawakan mereka terombang-ambing di pegunungan dan hutan, bahkan jika mereka terbang di hutan pada ketinggian rendah, kecepatan mereka masih sangat cepat. Cahaya putih di mata Tang San melonjak, dan mata vertikal putih perlahan menyala di dahinya, karena ditutupi oleh topeng. Bahkan putra cantik di sebelahnya tidak dapat melihat penampilan mata vertikal, tetapi dapat merasakannya. Pada saat ini Tang San, auranya tampak berbeda, dia merasakan perasaan aneh, seolah-olah dia telah melebur ke seluruh dunia dan menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia ini. Tang San tiba-tiba menjabat tangan kirinya dan melemparkan Mei Gongzi ke depan, suaranya terdengar di telinga Mei Gongzi, "Pergilah, aku akan membawa mereka pergi." Tubuh halus putra cantik itu terbang ke depan, dan sepasang sayap merak terbentang di belakangnya. Sementara tubuhnya yang indah terbang ke depan, dia menoleh untuk melihat Tang San, matanya yang indah penuh kejutan. Penyelamatan mendadak ini sangat aneh baginya. Dari orang asing ini, dia memiliki perasaan yang aneh, dan perasaan ini memberitahunya bahwa orang ini dapat dipercaya. Dia tidak merasakan betapa kuatnya orang ini. Setelah seri Leopard Flash, tampaknya dia memiliki keberadaan transformasi Flash Leopard. Tidak mudah bagi Flash Leopard untuk berkultivasi ke level ini. Lagi pula, Flash Leopard bukanlah ras yang kuat, dan orang yang menyelamatkan dirinya jelas adalah manusia. Tang San mengguncang Tuan Muda Fei Mei, sudah berhenti, meraih tangan kanannya di tas penyimpanan, dan langsung meraih crossbow Dewa Zuge lainnya. Kedua busur Zugegat berayun secara ilusi di tangannya, dan baut dimuat dengan cepat. Dia sudah menyiapkan panah-panah, dan mencapai efek bisa mengisinya dengan cepat. Kotak panah-panah didesain ulang olehnya, dan hanya perlu beberapa detik untuk memuat ulang dengan cepat. Dalam waktu singkat ini, 5 ras setan merak telah menyusul. Sudut mulut Tang San mengarah ke atas, dan cahaya putih di matanya menjadi sedikit lebih intens. "Ayo, cicipi Zuge God Crossbow saya, Zuge Linki God Crossbow dengan berkah takdir." Arai pada dua busur Zuge God menyala dengan cahaya putih redup pada saat yang sama, dan pada saat berikutnya, panah-panah dengan cahaya putih redup sudah dikeluarkan. Ketika dia menyelamatkan Mei Gongzi sebelumnya, dia tidak menyuntikkan kekuatan Lingki Tianyan ke dalam Zuge God's Crossbow untuk dapat memaksimalkan transformasi Flash Leopard. Pada saat ini, kekuatan Zuge God Crossbow benar-benar dikeluarkan olehnya. Panah-panah yang dikeluarkan dalam sekejap tidak terlihat jauh berbeda dari sebelumnya, kecuali cahaya putih samar. Tetapi 8 ras monster merak yang datang setelah mereka merasakan krisis yang kuat pada saat ini. Mereka semua melambaikan bulu merak di tangan mereka untuk melawan, sambil berusaha menghindar. Namun, pemandangan aneh mulai muncul. Tangan Wang Yan menunjuk ke bagian depan bulu merak, dan sangat tepat untuk menunjuk pada panah-panah, tetapi saya tidak tahu mengapa, tiba-tiba, hatinya bergetar, dan bulu merak miring tanpa alasan. Panah-panah itu sebenarnya tajam terhadap bulu merak, melewatinya, dan mencapai dadanya dalam sekejap. Wang Yan terkejut, sudah terlambat untuk menghindar, dan sejumlah besar bulu merak menjaga dirinya di belakangnya. Namun anehnya anak panah tersebut justru menembus celah tersebut, dan meski disapu oleh bulu-bulu merak, tetap saja menusuk tubuhnya. Dengan puff Wang Yan hanya merasa bahwa kekuatan garis keturunannya tiba-tiba mandek sesaat, dan dia terluka oleh rasa sakit di dadanya. Ini adalah panah-panah pertama, dan hampir semua panah-panah memiliki situasi yang sama. Tentu saja, bukan hanya itu yang terluka, 4 ras setan merak lainnya juga memiliki berbagai masalah. Yang aneh adalah mereka tidak bisa menghentikan panah-panah yang kuat. Tiba-tiba, ada dengungan teredam dari udara, dan 5 ras iblis merak yang kuat telah menghancurkan pertahanan mereka dan jatuh dari udara. Sudut mulut Tang San muncul sedikit lebih, dan tentu saja, efek dari Lingxian Shen Crossbow adalah yang terbaik. Karena ukuran dan kualitas Wujin itu sendiri,
Zuge God Crossbow hanya dapat memiliki satu efek transformasi iblis pada satu waktu, jika tidak, itu akan disertai dengan efek lain kekuatan itu pasti akan lebih menakutkan. Peringkat 5 dan 8 semuanya berada di bawah panah Zuge God dengan efek mata surgawi dalam sekejap. Meskipun cedera semacam ini sulit untuk menembus otot-otot mereka dan benar-benar melukai mereka, yang ini masih menyebabkan 5 burung merak besar. Setan semuanya muncul dengan panik, karena mereka tidak mengerti kekuatan macam apa yang menyakiti mereka. Setelah peluncuran, Tang San berbalik dan berlari, mengejar putra cantik di depannya. Tetapi dia terkejut menemukan bahwa putra cantik itu bahkan tidak berlari, hanya tidak jauh, menatapnya dengan rasa ingin tahu di matanya. Bukankah kamu bodoh? Lari. Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Dia bergegas ke sisinya seperti kilat, meraih tangannya lagi, menyeretnya dan berlari ke depan. Tangan Tuan Muda Mei berkedut, tapi dia tidak bisa melepaskannya dari tangan Tang San. Tang San memasukkan kedua busur Dewa Zuge ke dalam tas penyimpanan, dan tidak memuatnya kembali karena tidak ada panah-panah. Panah-panah yang dia buat sebelumnya cukup untuk menembak 2 putaran. Tetapi 5 ras iblis merak tidak mengejar mereka lagi, bertanya-tanya apakah mereka ditakuti oleh panah Dewa Zuge Lingqi. Setelah berlari lebih dari 10 km, Tang San telah merasakan napas di belakangnya, dan tidak ada musuh yang mengejarnya, baru kemudian dia perlahan-lahan melambat. Bab 175, Putra Cantik Penebusan Kelas Biru. Mereka tidak mengejar, tapi itu seharusnya tidak berakibat fatal, kata Tang San dengan suara rendah. Dia menggunakan Suantian Gong untuk sedikit mengubah suaranya, dan suaranya sedikit lebih dewasa dari suara normalnya sendiri. Ya, Mei Gongzi mengangguk, dan kemudian menatapnya dengan serius, haruskah kamu melepaskan tanganku? Oh, Tang San baru saja melepaskan, tetapi dia enggan melepaskannya. Tangan dingin Mei Gongzi telah membuatnya sedikit panas setelah beberapa saat. Siapa kamu? Mei Gongzi melihat ke atas dan ke bawah ke arahnya dengan mata panas. Tang San memakai topeng di wajah dan pakaian gelapnya. Aku. Setelah mendengar kata-katanya, dia sedikit ragu, betapa dia ingin mengatakan padanya bahwa aku adalah suamimu di kehidupanmu sebelumnya, dan aku pasti akan berada di kehidupan ini. Tetapi dalam kasus itu mungkin dianggap sebagai penyakit mental. Kamu bisa memanggilku Sura. Tang San ingin memberi dirinya sendiri alias Sagot. Bagaimanapun, ini adalah dewa dari kehidupan sebelumnya, tetapi nama Sagot masih agak terlalu dibesar-besarkan. Dewa Shuro adalah dewa lain yang pernah dipegangnya bersama istrinya di kehidupan sebelumnya. Sura, putra cantik itu tercengang, namanya terdengar agak aneh. Apakah kamu manusia? Mei Gongzi bertanya. Tang San mengangguk. Terima kasih telah menyelamatkanku. Suara Mei Gongzi masih agak datar, seolah bukan dia yang menghadapi bahaya sebelumnya. Tidak ada seorang pun dengan kualitas psikologis ini, pikir Tang San dalam hati. Tidak, terima kasih. Aku akan selalu menjagamu, pikirnya dalam hati. Aku pergi. Saat dia berkata, Mei Gongzi berbalik dan hendak pergi. Kemana kamu pergi sekarang? Tang San bertanya. Putra cantik itu berkata, kembali ke stasiun. Tenda saya masih di sana. Kembali. Tang San tertegun, kamu tidak takut pada mereka yang ingin menangkapmu. Putra cantik itu menggelengkan kepalanya dalam diam, dia tidak berani membunuhku, jadi apa yang bisa dia lakukan? Jika dia memiliki kemampuan yang cukup, tidak perlu takut padaku sebagai eksistensi dengan darah manusia. Hati Tang San tergerak, dan pada saat ini dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Sepanjang seluruh proses serangan, Mei Gongzi selalu sangat tenang, dan ini juga terjadi saat ini, maksudnya itu apa? Apakah dia memiliki tangan kedua? Bisakah Anda bertarung melawan pemain belakang Wang Yan? Apakah Anda bingung jika Anda peduli? Namun, pada saat itu, mereka sudah akan mengambil tindakan terhadap Mei Gongzi, bagaimana mungkin mereka tidak menyelamatkannya? Setelah memikirkan hal ini dalam sekejap, dia tidak bertanya lagi, hanya diam-diam menyaksikan putra cantik itu hanyut di malam hari. Dia berhenti tiba-tiba, melihat ke arah Tang San, mengangkat tangan kanannya, dan mengangkat rambut panjang telinganya, sementara di punggung tangan kanannya, cahaya biru-biru menyala pada saat ini. Ketika Tang San melihat biru-biru, pupil matanya langsung menyusut. Kamu bisa memanggilku anak cantik. Putra cantik melambai padanya, dan ketika dia berbalik lagi, dia sudah bangun dan menghilang ke dalam hutan dalam sekejap. Tang San berdiri di sana, tidak bergerak untuk waktu yang lama.
Dia secara tak terduga. Sentuhan biru itu secara alami sangat jelas baginya, yang memiliki mata waskita. Itu adalah rune yang sangat dia kenal. Dia juga memiliki rune, hanya saja rune di tangannya berwarna oranye. Ya, itu jelas merupakan merek keselamatan. Merah, oranye, kuning, hijau, biru, biru ungu. Ada 7 warna keselamatan. Biru sudah menjadi warna tingkat kedua dari seluruh organisasi penebusan. Tang San dengan jelas ingat bahwa guru wali kotanya pernah berkata pada dirinya sendiri bahwa di kota Keri, peringkat tertinggi dalam organisasi penebusan bukanlah pangkat mudanya, tetapi pangkat biru. Ada 2 peringkat biru. Tang San pernah berpikir bahwa salah satu dari mereka harus menjadi Siru tingkat dewa yang kuat, tetapi kemudian menemukan bahwa Siru juga tingkat muda. Dia selalu ingin tahu tentang siapa peringkat biru itu. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa calon istri yang ingin dia lindungi dengan baik akan menjadi salah satunya. Dia hanya seorang remaja, bagaimana dia bisa menjadi kelas biru? Dia baru saja menunjukkan kepada saya merek penebusan tingkat biru, mengonfirmasi identitas saya dan mengonfirmasi bahwa sayalah yang menebus. Tang San tidak memilih untuk menunjukkan merek penebusannya karena dia tidak ingin Tuan Muda Mei melihat bahwa dia adalah peringkat oranye. Dalam hal ini, identitasnya akan terungkap secara langsung. Dia menyembunyikan dirinya dengan identitas Sura, hanya untuk dapat melindunginya dengan lebih nyaman di masa depan, dan juga untuk melakukan beberapa hal yang tidak bisa dilakukan Tang San di permukaan, dan pada saat yang sama untuk menyembunyikan bahwa dia memiliki berbagai kemampuan transformasi Dewa Iblis. Tang San sudah lama berpikir bahwa dia juga seorang pengikut manusia, dan ada kesempatan untuk menariknya ke dalam organisasi penebusan di masa depan. Ketika dia menyelamatkan putra yang cantik sebelumnya, dia benar-benar berpikir untuk memberitahunya bahwa dia milik penebusan dan membimbingnya bergabung. Tetapi karena penampilan tenang Mei Gongzi, Tang San tidak mengatakan apa-apa. Tanpa diduga, dia bukan hanya penebus, tetapi juga level tertinggi dari organisasi penebusan. Tidak ada keraguan bahwa ini memiliki hubungan dekat dengan transformasi merak Mei Gongzi sendiri dan posisinya di ras iblis merak. Suasana hati Tang San sedikit bingung saat ini, dan butuh beberapa saat sebelum dia perlahan-lahan menjadi tenang. Karena Mei Gongzi adalah peringkat biru, ditambah dengan sikapnya, tidak ada keraguan bahwa orang-orang di Wang Yan tidak dapat mengancamnya. Tidak heran meskipun saya memiliki firasat krisis sebelumnya, itu tidak kuat, karena ini adalah sesuatu yang Mei Gongzi bisa selesaikan sendiri. Mari kita kembali dulu. Pada saat ini, hati Tang San bergerak, dan sudah ada 1 orang lagi di sampingnya. Mengapa kamu secara impulsif memilih untuk menyelamatkannya pada waktu itu? Sebuah suara yang akrab terdengar. Tang San menoleh untuk melihat guru wali kota yang telah datang kepadanya. Ini adalah kepercayaan terbesarnya. Jika dia benar-benar tidak dapat mengambil Mei Gongzi pada waktu itu, dia tidak perlu menggunakan pengetahuan spiritualnya sendiri. Dia selalu tahu guru wali kota mengikutinya secara rahasia. Karena dia mengungkapkan bahwa dia memiliki kemampuan untuk mengubah waktu dan rubah pada saat yang sama, tidak ada keraguan bahwa posisinya di benak guru sangat tinggi. Tang San tiba-tiba memikirkan kemungkinan, menoleh dan berkata kepada Zhang Haoxuan, "Guru, Anda keluar bersama kami kali ini, tidak hanya melindungi kami, tetapi juga melindunginya." "Yah," responnya sangat cepat. "Kamu belum menjawab pertanyaanku," kata Zhang Haoxuan dengan marah. Tang San tersenyum canggung, melepas topeng wajahnya dan memasukkannya ke dalam sakunya. "Aku ingin mengatakan itu karena cinta pada pandangan pertama, apakah kamu percaya atau tidak?" Zhang Haoxuan memiringkan kepalanya untuk menatapnya, dan setelah hening beberapa saat, dia berkata, "Sepertinya selain ini, sepertinya tidak ada alasan lain yang bisa menjelaskannya." "Bocah bau, kamu benar-benar menjadi lebih dan lebih misterius di hatiku. Semua yang kamu miliki benar-benar hanya bisa digambarkan sebagai penjahat." Saat dia berkata, dia membuka tangannya, dan panah-panah yang berkedip muncul di telapak tangannya. "Kecuali yang menembus tubuh ras iblis merak, aku mengambil sisanya untukmu. Senjata yang kau buat dikombinasikan dengan transformasi Dewa Iblis, terutama transformasi Tianhu, berada di luar imajinasiku." Faktanya, Zhang Haoxuan, yang telah diam-diam melindungi mereka sebelumnya, melihat bahwa Tang San menembak 5 ras iblis merak tingkat 8 dengan Suge God Crossbow pada saat yang sama, dan matanya hampir jatuh. Itulah ras iblis merak. Bahkan jika dia adalah tier 9, dia tidak yakin bahwa dia bisa menghentikan 5 ras iblis merak yang muncul pada saat yang bersamaan.
Tapi Tang San melakukannya dengan panah-panah kecil ini. Alasan mengapa ras iblis merak tidak terus mengejarnya terkait dengan ancaman aura tingkat 9 yang dikeluarkan oleh Zhang Haoxuan, dan juga terkait dengan, saudara, pemuda cantik itu pemalu seperti tikus, dan panik setelah terluka. Pangkat biru, dia ternyata peringkat biru. Mengapa, Guru? Haruskah Anda memberitahu saya juga? Tang San tersenyum pahit. Zhang Haoxuan tersenyum dan tersenyum sangat bahagia, karena ini adalah pertama kalinya dia merasa sedikit bingung setelah dia bertemu Tang San, dan dia selalu merasa bahwa semuanya terkendali, dan dia selalu bisa membiarkan dirinya terkejut dan menjatuhkan dagunya. Bab 176, Anakku Ragu. Dia peringkat biru karena potensinya untuk pertumbuhan di masa depan dan pentingnya bagi organisasi. Tentu saja, dalam pikiran saya, Anda lebih penting daripada dia. Hanya saja Anda penting sebelum Anda benar-benar tumbuh dewasa. Jangan bahkan mengetahui organisasinya terlebih dahulu. Sudut mulut Tang San berkedut, pangkat biru, sangat penting. Mungkinkah dia tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan? Bisakah kamu menebak ini juga? Zhang Haoxuan menatapnya dengan heran. Tang San mengangkat bahu dan berkata, lagi pula, aku pernah mendengar percakapannya dengan Wang Yan sebelumnya. Kamu begitu mudah dibungkam, kata Zhang Haoxuan dengan sungguh-sungguh. Tidak. Kamu mengatakan semuanya, aku lebih penting daripada dia. Ekspresi Tang San tidak masalah. Sikap guru wali kota terhadap dirinya sendiri tampaknya semakin berubah, bahkan dia tidak memiliki selera guru dan murid lagi, lebih seperti berbicara tentang adanya kesetaraan, dia tidak lagi menganggap dirinya sebagai seorang anak. Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin dibunuh. Kamu dapat menyerahkan metode pembuatan senjata tersembunyi ini. Kamu adalah pencapaian yang luar biasa. Tetapi kepada dunia luar, aku hanya bisa mengatakan bahwa aku telah menelitinya. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, Guru, ini tidak baik. Menolak. Zhang Haoxuan menatapnya sambil tersenyum. Tang San berkata, tidak segan-segan. Pertama-tama, produksi senjata tersembunyi saya sangat rumit. Secara umum, mungkin tidak dapat melakukannya. Kedua, dan yang paling penting, jika kita menebus peralatan ini dalam skala besar, itu pasti akan membiarkan monster dan hantu. Saya terkejut. Bagaimanapun, itu akan digunakan setelah dikonfigurasi. Anda telah melihat kekuatan crossbow Dewa Suge saya sekarang. Dengan monster dan dewa yang berbeda, efek yang berbeda dapat terjadi dihasilkan. Efek lingkaran ini sangat bagus. Setelah Anda dikejutkan oleh monster dan roh, organisasi kemungkinan besar akan dihancurkan. Saya bersedia memberi Anda rencana desain, tetapi saya tidak menyarankan Anda memberikannya kepada organisasi sekarang dan biarkan organisasi berkumpul dalam skala besar. Sama seperti Anda khawatir penyebaran kungfu Suantian saya adalah sama. Semua orang tidak bersalah, dan mereka bersalah atas kejahatan mereka. Zhang Haoxuan berkata dengan tatapan main-main, kalau begitu, kamu masih menggunakannya. Tang San berkata terus terang, tidak akan ada masalah dengan pertemuan skala kecil. Lagi pula, tidak ada yang akan memikirkan hubungan antara ini dan keselamatan kita. Zhang Haoxuan mengangguk dan berkata, Anda memiliki beberapa kebenaran dalam apa yang Anda katakan. Tapi yang ingin saya ingatkan adalah, jangan memprovokasi Tuan Muda Mei. Pentingnya dia bagi organisasi jauh di luar kemampuan kita untuk membandingkan. Mata Tang San bergerak sedikit, dan berkata, apakah itu untuk menembus ras iblis merak, atau bahkan mengendalikan ras ini? Wajah Zhang Haoxuan tenggelam, mengetahui terlalu banyak bukanlah hal yang baik untukmu. Masalah ini sangat penting, dan bahkan arah terpenting organisasi. Kamu tiba-tiba mengetahui dalam kecelakaan ini bahwa itu bukan sesuatu. Bagus. Apakah kamu mengerti maksudku? Saya mengerti. Tang San mengangguk tanpa ragu, tapi yang tidak saya mengerti adalah mengapa Mei Gongzi tidak bertindak atas saya sebelumnya. Saya tidak merasa terlalu jelas ketika saya menyelamatkannya, tetapi kemudian dalam hal dia, sikap, saya dapat melihat bahwa dia harus memiliki tangan belakang untuk berurusan dengan apa yang disebut saudara laki-lakinya. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk mundur semua. Ini sedikit masalah untuk diselamatkan oleh saya. Jika dia ingin menutupi dirinya, dia bahkan Anda bisa menembak saya. Apa yang kamu lakukan denganmu? Status manusiamu mencegahnya melakukannya denganmu, belum lagi kamu masih berusaha menyelamatkannya. Apa maksudmu ketika kita menebusnya? Pembunuhnya tidak dapat diatur. Zhang Haoxuan berkata dengan kesal, namun,
dia tampaknya sikap terhadap Anda memang agak aneh. Saya tidak masuk jauh ke dalam identitas Anda, tetapi juga menyegelnya dengan segel penebusan. Memang benar bahwa Anda tidak mengambil penebusan, segel, kalau tidak, kamu ingin menyembunyikannya sebagai senjata tersembunyi. Tang San mengangguk, saya sangat berharap untuk menjaga misteri identitas ini. Sehingga saya bisa menutupi tindakan apapun di masa depan. Zhang Haoxuan berkata, pokoknya, jauhi dia di masa depan, dan jangan gunakan identitas apapun untuk memprovokasi dia. Tang San berkata tanpa daya, tidakkah menurutmu aku bisa membantunya? Bukankah muridmu sangat baik? Aku sangat menyukainya. Kamu adalah anak yang belum tumbuh penuh rambut, tahu apa artinya suka. Keluar sekarang, jangan membuatku marah. Zhang Haoxuan mengangkat tangannya dan mencukur kulit kepalanya. Mulut Tang San berkedut, aku, anak, saya tidak tahu berapa puluh ribu tahun lebih lama dari Anda hidup. Namun, sikap Zhang Haoxuan membuatnya sedikit lega. Guru ini benar-benar membela diri. Dengan identitas putra cantik peringkat biru, dia tidak muncul untuk mengekspos dirinya sebagai anggota penebusan beberapa saat sebelumnya. Untuk melindungi diri sendiri, menyimpan rahasia untuk diri sendiri. Tidak ada keraguan bahwa tingkat kepentingan Zhang Haoxuan bagi Xuan Tiangongnya setidaknya tidak lebih rendah dari Mei Gongxi. Guru ini adalah orang yang benar-benar bijaksana. Anak laki-laki cantik itu kembali ke perkemahannya diam-diam, api unggun di kam masih menyala, tetapi rekan satu timnya tidak kembali. Suara, derak, api unggun, tetapi mata indah Mei Gongxi mengandung sedikit kebingungan dan pemikiran. Tepat sebelumnya, ketika dia diselamatkan oleh pria misterius bernama Sura, dia memiliki perasaan yang sangat aneh. Ketika Sura memegang tangannya untuk pertama kalinya dan membawanya pergi, dia bahkan muncul dalam keadaan kesurupan sesaat. Ini seharusnya tidak ada, karena pada saat itu dia penuh kewaspadaan, bagaimana dia bisa tiba-tiba ditangkap oleh orang asing. Ambil saja dan pergi. Meskipun panah-panah itu menarik perhatian semua orang pada saat itu, dia seharusnya tidak membuat kesalahan seperti itu. Dan yang paling membingungkannya adalah ketika Sura meraih tangannya sendiri, itu adalah perasaan yang sangat mahir, seperti ini bukan pertama kalinya dia memegang tangannya sendiri, tetapi sangat terbiasa dan sangat mahir. Namun, dalam ingatannya, bahkan ayahnya tidak pernah memiliki kedekatan seperti itu. Bagaimana dia bisa menangkapnya dengan sangat terampil? Jika pertama kali masih lengah, bagaimana dengan yang kedua kalinya? Ketika dia menarik dirinya lagi dan berlari, dia memegang keterampilan dan keteguhan tangannya. Pada saat itu, Mei Gongxi hanya merasa bahwa hatinya sangat stabil. Saat dia memegang tangannya, ada perasaan bahwa dia akan melindungi dirinya sendiri dengan cara apapun. Mengapa demikian? Dia benar-benar bingung. Dia seharusnya tidak mengungkapkan status penebusannya, tetapi ketika dia akhirnya pergi, dia masih tidak mengendalikan emosinya dan ingin memastikan apakah pihak lain adalah penebusnya. Tetapi pihak lain tampaknya tidak memahaminya, yang berarti bahwa itu tidak ada di dalam organisasi. Dan apa yang sedang terjadi? Shuro? Shuro, nama yang begitu aneh. Siapa dia? Mengapa Anda tiba-tiba muncul di sini untuk melindungi saya? Ini seperti mengikuti saya secara rahasia sepanjang waktu. Dengan banyak keraguan di hatinya, Mei Gongxi duduk di dekat api unggun. Pada saat ini, suara yang agak terkejut mengikuti. Apakah kamu berani kembali? Mei Gongxi tidak menoleh ke belakang tetapi diam-diam melemparkan kayu bakar ke api unggun. Mengapa saya tidak berani kembali? Disinilah saya beristirahat. Wang Yan, yang sedikit pucat, berjalan keluar dari hutan dengan 4 pengikut merak. Mereka semua terluka. Hampir semuanya dibaptis oleh panah karena keberuntungan roh dan panah dewa. Karakteristik perlindungan pemecah tubuh khusus Wu Jin ditampilkan sepenuhnya. Meskipun mereka tidak benar-benar melukai mereka, mereka juga memiliki berbagai derajat cedera. Dan kejutan itu adalah yang paling mengganggu di hati mereka. Di mana pria itu? Wang Yan berkata dengan suara marah. Sambil berbicara, dia memperhatikan sekeliling dengan waspada. Siapa yang kamu bicarakan? Mei Gongxi terus menambahkan kayu bakar ke api unggun. Orang itu yang menyelamatkanmu. Wang Yan berkata dengan marah, sambil melemparkan beberapa panah Wu Jin ke tanah. Setelah mereka terluka, mereka merasakan nafas pembangkit tenaga listrik tingkat 9, dan mereka tidak terus mengejar mereka di bawah rasa takut, meskipun lukanya tidak serius, mereka mengalami depresi. Betapa memalukan bahwa 5 orang kuat tingkat 8 gagal mengejar tingkat ke-6 dan terluka secara kolektif.
Bab 177, Empedu Merak. Wang Yan memutuskan untuk menggunakan kam tim kecantikan dan binatang untuk beristirahat dan menyembuhkan luka-lukanya, dan kemudian melihat bagaimana harus bertindak besok. Tanpa diduga, mereka berkeliling dan menemukannya kembali, dan putra cantik itu kembali sendirian. Dan mereka tampaknya tidak peduli dengan kedatangan mereka sama sekali. Apa yang sedang terjadi di sini? Kemarahan batin Wang Yan lebih merupakan rasa malu yang diremehkan. Entahlah, Mei Gongzi menjawab lemah, lalu perlahan berdiri dan menoleh ke arah mereka berlima. Ambil untukku, Wang Yan berteriak keras. Keempat bawahan segera mengepung mereka, tetapi pada saat yang sama mereka juga dengan gugup mengamati sekeliling. Panah-panah sebelumnya benar-benar meninggalkan kesan yang sangat dalam pada mereka. Perasaan tidak bisa menghindar benar-benar menakutkan, meskipun tidak fatal. Apa yang harus saya lakukan jika saya ditembak ke tubuh saya oleh panah-panah? Seseorang ditembak melalui telapak tangannya untuk melindungi matanya. Mei Gongzi memandang mereka dan menggelengkan kepalanya dengan ringan. Kamu ingin menangkapku juga? Turunlah. Sambil berbicara, dia melambai dengan lembut. Tiba-tiba, pemandangan aneh muncul. Keempat ras setan merak yang mendekatinya mengguncang tubuh mereka, dan kemudian perlahan-lahan jatuh ke tanah. Wang Yan tertegun, dan berkata dengan terkejut, kamu, apa yang kamu lakukan pada mereka? Mei Gongzi melihatnya dengan mata panas, apa kejahatan membunuh keluarga kerajaan? Kamu dihina dengan mengatakan bahwa kamu idiot. Kamu bahkan tidak ingat hukum rahasia keluargamu. Peakok Gal, kamu benar-benar dapat menggunakan kekuatan merak Gal. Ini tidak mungkin, kamu adalah darah campuran. Wang Yan terkejut, dan matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Putra cantik dengan lembut melambaikan tangan kanannya, dan bulu merak muncul di genggamannya. Ujung depan yang ramping dari bulu merak dipegang di tangannya, memperlihatkan bulu-bulu di bagian belakang bulu ekor. Pada bulu, pola yang dibentuk oleh biru merak memancarkan lingkaran cahaya yang redup, dan di lingkaran cahaya itu, tampaknya ada lingkaran cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang mengelilingi dan bermekaran. Bulu-bulu di belakang Wang Yan terbuka seketika, dan lingkaran cahaya yang sama dipancarkan dari bulu-bulu ekor. Tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa warna biru merak pada bulu di tangan Mei Gongzi lebih dalam, dan lingkaran cahaya lebih jelas. Halo pada bulu merak Wang Yan tampak sedikit memudar. Tidak, ini tidak mungkin. Mengapa darahmu lebih kaya dari darahku? Ini tidak mungkin, seru Wang Yan. Kekayaan garis keturunan sering berarti apakah garis keturunan itu mulia atau tidak. Tidak dapat dipercaya bahwa keindahan garis keturunan manusia bahkan lebih tinggi daripada kekuatan garis keturunan ras iblis merak. Empedu merak adalah salah satu kemampuan alami klan iblis merak. Empedu merak memancarkan aura tak kasat mata. Hanya keluarga kerajaan dengan darah paling murni yang dapat menginspirasi kekuatan Empedu merak di masa dewasa. Di bawah pencegahan, untuk sementara akan kehilangan semua kekuatan darah ras iblis merak. Putra cantik itu masih jauh dari dewasa. Menurut usia klan setan merak, dia biasanya berusia 16 tahun untuk menjadi dewasa. Wang Yan secara alami adalah orang dewasa, dan dia juga memiliki kemampuan Empedu merak. Tetapi itu tidak akan menjadi ancaman bagi klan yang juga memiliki darah bangsawan. Jadi belum pernah dipicu sebelumnya. Tapi apa yang tidak pernah diharapkan adalah bahwa Mei Gongzi akan lebih baik dari itu dalam hal ini. Keluarga kerajaan yang sama, tingkat garis keturunan lebih lemah dari lawan, dan itu akan ditekan sampai batas tertentu. Dan 4 ras iblis merak yang jatuh ke tanah sudah gemetar saat ini. Pembunuhan keluarga kerajaan adalah kejahatan mutlak untuk setiap ras keluarga monster, dan itu melibatkan keluarga. Sebelumnya, mereka tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan terhadap Mei Gongzi karena dia adalah bibrida manusia, tetapi bagaimana mereka bisa berpikir bahwa Mei Gongzi tidak hanya memiliki darah yang lebih kuat di keluarga kerajaan merak daripada Wang Yan, tetapi juga membangunkan merak sebelum dia menjadi dewasa. Ini berarti bahwa bakatnya tak tertandingi, dan dia adalah seorang jenius langka dari ras iblis merak. Apakah kamu tidak bersaing denganku untuk mendapatkan hak mewarisi tahta? Maka hari ini hanyalah sebuah kesempatan. Kamu dan aku berduel di sini, mereka adalah saksinya. Siapa yang kalah, siapa yang mati? Kata Mei Gongzi ringan, dan perlahan mengangkat itu bulu merak di tangannya. Ujung bulu merak yang awalnya putih susu perlahan berubah menjadi biru merak, memancarkan kecemerlangan yang mempesona. Rambut hitam panjangnya juga berubah menjadi biru merak saat ini. Di matanya, cahaya biru berkedip,
halus tubuh perlahan melayang dari tanah. Sayap besar terbentang di belakang, dan momentumnya terus meningkat. Area luas di sekitarnya semuanya diatur dengan warna biru merak. Cahaya keemasan kecil perlahan-lahan menyala di dahinya, dan cahaya keemasan itu berubah menjadi pola emas. Dengan alis sebagai pusat, matanya secara diagonal ke atas, dan pola emas yang luar biasa digariskan di dahinya, seperti mahkota tambahan. Peringkat ke-7. Seru Wang Yan dengan seru, menatap garis emas di dahi Mei Gongzi, wajahnya memucat. Otaknya bahkan sedikit blank saat ini, sebagai keluarga kerajaan, sangat akrab dengan pola emas di dahi Mei Gongzi. Itulah tanda keluarga kerajaan Merak, mahkota emas Merak. Hanya keluarga kerajaan Merak dengan darah paling murni yang dapat memilikinya. Memiliki mahkota emas Merak berarti memiliki bakat untuk menembus batas dan menjadi kaisar iblis. Ya, itu adalah Raja Iblis, bukan Raja Iblis. Bahkan jika mereka memiliki bakat seperti itu, mereka mungkin tidak dapat menjadi Raja Iblis. Setidaknya ayah mereka, Raja Iblis Merak dari generasi ini, gagal mencapai posisi Raja Iblis besar. Namun, ini setidaknya merupakan peluang. Yang paling penting adalah mahkota emas Merak milik Wang Yan sendiri belum mengembun. Pembentukan mahkota emas Merak tidak ada hubungannya dengan basis kultivasi, tetapi hanya dengan potensi dan bakat. Ini juga merupakan kualifikasi yang tak terelakkan untuk memiliki hak waris. Baru pada saat inilah Wang Yan benar-benar mengerti mengapa Mei Gongzi, sebagai manusia bibrida, akan diberikan hak waris. Ketika ayahnya membuat pengumuman, hampir semua tetua keluarga keberatan, tetapi ayahnya hanya dengan santai mengatakan sepatah kata pun sebelum membahasnya tanpa penjelasan lebih lanjut. Ya, menjelaskan apa? Mahkota emas Merak adalah tiket ke hak warisan. Lebih penting lagi, di generasi mereka, ini adalah mahkota emas Merak pertama. Apa yang disebut putra sulungnya, mahkota emas Merak, masih hanya garis imajiner. Lihat mahkota emas, seperti raja. Bab 178, Putra Mahkota. 4 ras setan Merak, yang jatuh ke tanah di bawah keberanian Merak, sudah gemetar saat ini benar-benar gemetar. Sudah merupakan kejahatan serius untuk membunuh keluarga kerajaan, belum lagi mahkota emas Merak, seperti pewaris masa depan Raja Iblis yang ada di sini. Sulit untuk tidak mati. Cahaya keemasan yang kuat menyinari mahkota emas Merak, meskipun basis kultivasi Wang Yan satu tingkat lebih tinggi, meskipun tidak akan terpengaruh oleh empedu Merak karena darah kerajaan. Namun, di bawah penindasan mahkota emas Merak, itu sudah dingin. Itu tidak pernah menjadi pria yang kuat dengan keberanian mutlak. Kakak, adik perempuan, aku, ambil bulu merakmu. Jangan biarkan keluarga kerajaan malu. Tidakkah kamu ingin bertarung memperebutkan tahta bersamaku? Aku memberimu kesempatan ini, memberimu kualifikasi ini, kata Mei Gongzi dingin. Dia memenuhi syarat untuk mengatakan itu. Karena dia memiliki mahkota emas Merak. Keberadaan mahkota emas Merak tidak membuat klan monster mempertanyakan kekuatan garis keturunannya. Keberadaan mahkota emas Merak membuatnya menjadi yang paling unggul di antara ras iblis Merak. Wang Yan adalah putra tertua, tetapi sebelum mahkota emasnya, peringkatnya harus setelah putra yang cantik. Kakak, aku ingin mengatakan bahwa ini adalah kesalahpahaman. Apakah kamu percaya? Wang Yan tanpa sadar mundur 2 langkah. Sebelum kemarahan kuat Mei Gongzi, ia bahkan tidak tega untuk memperjuangkan kemenangan. Putra cantik itu hanya menatapnya dengan dingin, cahaya pada bulu-bulu merak di tangannya menjadi semakin kuat, sayap-sayap besar di belakang dan bulu-bulu ekor yang terbuka sangat indah. Biasanya, klan iblis merak betina tidak memiliki bulu ekor yang panjang, kecuali klan kerajaan. Dan bulu ekor keluarga kerajaan lebih ramping dan lebih indah. Dia sudah cantik, dan di balik bulu ekor yang indah, dia bahkan lebih cantik. Perpisahan dengan putra mahkota emas. Wang Yan tiba-tiba berlutut dan berteriak. Pada saat ini, bahkan sudut mulut Mei Gongzi tidak bisa membantu tetapi berkedut, rasa dingin di wajahnya hampir tidak bisa ditahan. Itu dia, saya salah, putra mahkota emas yang terhormat. Saya tidak tahu bahwa Anda telah mengumpulkan mahkota emas dan dibutakan untuk sementara waktu. Saya hanya ingin memastikan kemurnian garis keturunan Merak kita. Saya sudah tahu kesalahan saya secara mendalam, juga dihasut oleh bawahanku. Tolong juga minta putra mahkota emas untuk memberi kami kesempatan untuk berubah. Ketika Wang Yan mengangkat kepalanya lagi, sudah ada 2 garis air mata yang mengalir di wajahnya, dan matanya penuh ketulusan. Jika Tang San ada di sini,
dia pasti ingin menanyakan ini, apakah kamu di sini untuk menjadi lucu? Dalam hal bakat dan kemampuan, yang satu ini sama sekali tidak bagus. Tapi kalau berkulit tebal, sebanding dengan klan gajah. Putra cantik itu perlahan-lahan meletakkan bulu merak di tangannya, dan berkata dengan ringan, pergi. Jangan memengaruhi suasana hatiku di sini. Ya, ya, Wang Yan menghela nafas lega, dengan cepat bangkit dari tanah, dan hendak berlari. Tunggu sebentar, Mei Gongzi berkata lagi. Wang Yan buru-buru berbalik dan berkata dengan ekspresi menyanjung, Putri Mahkota Emas, apakah Anda punya pesanan lagi? Hapus panah-panah ini sebelum pergi. Dia berkata dengan ringan, bagus. Wang Yan bergegas maju, dan 4 ras iblis merak lainnya juga naik dari tanah, dan efek jera dari empedu merak pada mereka telah menghilang. Mei Gongzi menarik kembali transformasi merak, kembali ke api unggun dan duduk. Wang Yan membawa bawahannya untuk dengan cepat membersihkan panah-panah, dan kemudian dengan rapi menempatkannya di depan putra yang cantik itu. Baru kemudian dia mundur perlahan dan cepat menghilang ke dalam kegelapan. Mei Gongzi mengangkat kepalanya, melihat ke arah mereka pergi, dan bergumam pada dirinya sendiri, saya telah kehilangan klan setan merak yang saya banggakan, dan ingin kembali ke istana leluhur. Dari Wang Yan, Anda dapat melihat setan merak, penurunan klan. Ras iblis merak yang dulunya kuat, bahkan memperebutkan posisi penguasa istana leluhur, meski pada akhirnya gagal. Tapi ada juga pukulan agung di istana leluhur. Tetapi karena tidak ada kaisar iblis, klan iblis merak telah berubah dari buruk menjadi lebih buruk, jika tidak mungkin hanya duduk di kota perbatasan Keri. Dia memutar panah Wujin yang telah dibersihkan dan melihatnya dengan hati-hati. Ada garis halus dan alur pada panah-panah, dan bahkan ada lingkaran sihir kecil di atasnya. Lambaikan perlahan tanpa mengeluarkan suara. Sepertinya ini adalah fungsi dari lingkaran sihir kecil itu. Produksi indah panah-panah ini hanya terlihat dalam kehidupan Mei Gongzi. Sura yang melakukan ini, sungguh senjata yang canggih. Dia merasa bahwa auranya tidak begitu kuat, dan paling-paling dia tidak akan melampaui dirinya sendiri. Tapi panah-panah ini melukai 5 peacock Demon Ratches. Bahkan jika mereka boros, mereka juga adalah ras iblis merak. Garis keturunan teratas. Tapi senjata macam apa ini? Pada saat ini, alisnya sedikit terangkat, dan sosok diperbesar dari api. Kawan-kawanmu mendekat ke sini, mereka harus kembali untuk memeriksa pertempuran, kata Zhang Haoxuan sambil tersenyum. Lalu kamu masih tinggal di sini. Mei Gongzi menatapnya, aku di sini untuk memberimu sesuatu. Saat dia berkata, dia meletakkan panah Dewa Zuge di depan Mei Gongzi. Melihat Zuge God Crossbow, Mei Gongzi tercengang, apakah kamu mencegat orang itu? Zhang Haoxuan menggelengkan kepalanya, dia hanya muncul untuk melindungimu. Dia baik, dia memintaku untuk menyerahkan Zuge God Crossbow ini kepadamu. Mei Gongzi mengambil panah Dewa Zuge dan melihat struktur indah di atasnya, dengan sedikit kejutan di matanya. Dia juga memintaku untuk memberitahumu dan melindungi dirimu sendiri. Saat berbicara, Zhang Haoxuan mengajari Mei Gongzi cara menggunakan Zuge God Crossbow. Apakah kamu tahu asal-usulnya? Mei Gongzi bertanya. Zhang Haoxuan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Tetapi seharusnya ada sesuatu di tubuhnya yang dapat mengancam saya, dan saya tidak bisa masuk ke dalamnya. Tetapi menilai dari tindakannya terhadap Anda, itu baik. Itu baik, hanya tidak tahu mengapa. Misterius. Tapi Anda tidak boleh menunjukkan tanda Anda di depannya. Yah, aku impulsif, kupikir itu milik kita. Mei Gongzi menundukkan kepalanya dan bermain dengan Zuge God Crossbow di tangannya. Aku pergi dulu, mereka kembali. Saat dia berkata, sosok Zhang Haoxuan melintas, dan sekali lagi bergabung ke dalam api dan menghilang. Mei Gongzi menyimpan panah Dewa Zuge di tangannya dan panah-panah di depannya. Diam-diam mengeluarkan panci kecil dari gelang penyimpanannya dan memasak teh susu untuk dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, sebuah suara terkejut terdengar, apakah kamu baik-baik saja? Di mana mereka? Segera setelah itu, rekan satu tim dari tim Beauty and the Beast berjalan kembali ke kamp dengan malu. Mereka semua tampak terkejut saat ini, ketika mereka melihat Mei Gongzi duduk di sana minum teh susu dengan tenang dari kejauhan, mereka merasa ada sesuatu yang salah. Kenapa kamu tidak dibawa pergi? Apa yang sedang terjadi di sini? Itu 5 perintah ke-8. Aku lelah, aku akan istirahat. Mei Gongzi bahkan tidak melirik Song Junho, dan diam-diam kembali ke tendanya.
Song Junho dan beberapa siswa klan monster lainnya saling berpandangan, dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya di wajah mereka, dan pada saat yang sama mereka sangat malu. Meskipun dia tampaknya telah dipukuli sebelumnya, tetapi butuh waktu terlalu lama baginya untuk kembali, dan dia berlari terlalu cepat. Rekan satu tim lainnya secara alami melarikan diri di bawah isyaratnya. Apa yang harus dilakukan, Kapten? Setan beruang bertanya dengan suara rendah. Ayo istirahat dulu. Sepertinya Wang Yan dan yang lainnya sudah pergi. Mereka hanya bisa bertanya kapan mereka kembali. Lalu pengalaman kami, ini bisnis seperti biasa. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Mungkinkah klan iblis merak juga melindunginya dalam kegelapan? Lalu, Song Jun mengerutkan kening dan melambaikan tangannya, sedikit kesal dan tidak membiarkan rekan satu timnya melanjutkan. Rasanya dia mungkin berada di tim yang salah, dan Mei Gongzi sedikit berbeda dari yang dia bayangkan. Bab 179, tangan memiliki keharuman yang melekat. Di sekolah, dia selalu menjadi kehadiran yang sangat rendah. Meskipun itu adalah darah penguasa kota, bagaimanapun juga itu adalah campuran manusia dan monster. Oleh karena itu, gadis-gadis dari klan monster tidak mau bermain dengannya, dan bahkan dengan sengaja mengasingkannya. Dan dia selalu menjadi gadis yang sangat pendiam. Meskipun perlombaan setan merak sedikit menurun, itu juga merupakan balapan teratas di masa lalu. Song Junho mendekatinya, salah satunya karena dia sangat tampan dan memiliki kecantikan feminin yang tidak dimiliki monster wanita, dan yang lebih penting, terdengar bahwa Mei Gongzi mungkin salah satu calon penerus Raja Iblis Merak. Meskipun dia merasa luar biasa, dia masih berpikir dekat dengannya, akan ada kemungkinan berteman baik dengan klan Iblis Merak sampai Wang Yan muncul. Ancaman Wang Yan terhadap transmisi suaranya sebelumnya adalah bahwa ia harus memperhatikannya. Bagaimanapun, Wang Yan adalah putra tertua. Kali ini ia membawa begitu banyak orang kuat. Setelah beberapa saat penilaian, ia memutuskan untuk membuat keputusan yang baik, kesepakatan Wang Yaneng penting. Namun siapa sangka ternyata hasil seperti itu menjadi bumerang. Setelah mereka melarikan diri sebelumnya, mereka sebenarnya tidak berlari terlalu jauh, dan mereka ingin mengamati medan perang di sini. Sebelum mereka duduk dan berbalik untuk mengamati, Mei Gongzi dan ras iblis merak telah menghilang. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tetapi pada saat ini, putra cantik itu masih ada di sana, tetapi Wang Yan dan mereka adalah Hong Fei Mingming. Apa artinya ini? Tang San juga diam-diam kembali ke residen pada saat ini, seolah-olah tidak ada yang terjadi sebelumnya, mengambil alih kampung halaman yang berjaga-jaga, biarkan dia pergi beristirahat, dan menonton malam sendirian. Bagaimanapun, suasana hatinya saat ini tidak bisa tenang dan bermeditasi untuk sementara waktu. Duduk bersandar di pohon besar, menatap telapak tangannya. Sepertinya ada aroma samar di telapak tangannya di antara jari-jarinya. Meskipun situasinya mendesak pada saat itu, di dalam hati Tang San, dia masih ingat dengan jelas kelembutan dan kedinginan yang pernah dia hubungi. Tangannya dingin, apakah kamu takut kedinginan? Meskipun dia tahu bahwa Mei Gongzi setidaknya tier 6 atau lebih tinggi, emosi seperti itu masih muncul secara tak terkendali di dalam hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia bersentuhan dengan tubuh Mei Gongzi setelah dia datang ke dunia ini, dan sentuhannya sangat kuat. Hingga detik ini, masih ada debaran yang kuat di hatiku. Setelah waktu yang lama, Tang San berangsur-angsur menjadi tenang. Dia muncul di depan Tuan Muda Mei sebagai Shuro bertopeng untuk melindunginya dengan lebih baik. Lagi pula, pada kenyataannya, identitas kebersihan diri sendiri tidak dapat dengan mudah diekspos. Misteri Shuro memungkinkan dia melakukan banyak hal yang tidak bisa dia lakukan. Anda juga bisa lebih tidak bermoral dalam pertempuran. Mei Gongzi akan sangat bingung dengan kemampuannya, termasuk Sugegat Crossbow, jadi dia hanya mengiriminya Sugegat Crossbow untuk melindungi tubuhnya. Saya tidak berharap bahwa dia benar-benar akan menjadi penebusan tingkat biru, keberadaan tingkat tertinggi dari organisasi penebusan di seluruh kota Kerry. Awalnya, saya memikirkan apakah saya bisa memikirkan cara untuk membiarkan dia bergabung dengan penebusan, tetapi siapa yang tahu bahwa dia sebenarnya. Ini jelas merupakan kabar baik, setidaknya semua orang memiliki konsep yang sama, yang menghemat banyak masalah. Putra cantik terlahir kembali dari reinkarnasi istrinya. Setelah reinkarnasi, segala sesuatu di kehidupan sebelumnya akan dilupakan. Kecuali tanda kecil dalam hidupnya, dapat dikatakan bahwa dia adalah orang baru. Faktanya,
Tang San telah mempertimbangkan banyak situasi ketika dia memilih untuk dilahirkan kembali setelah dikorbankan dalam cinta untuk mengejarnya. Misalnya, tidak masalah apakah dia bereinkarnasi atau tidak, selama dia bisa berkultivasi, dia dapat menemukan cara untuk membantunya membangun kembali bentuk manusianya. Dia juga memikirkan apa yang harus dilakukan jika anak cantik itu tidak tampan, cinta di hatinya akan membuatnya menerimanya dengan cara apapun, karena jejak hidupnya, jiwanya, dan tetap orang yang membuatnya sangat mencintai. Dan yang paling dikhawatirkan Tang San sebenarnya adalah perbedaan ide. Misalnya, di lingkungan pertumbuhan yang berbeda, apa yang harus kita lakukan jika Mei Gongzi berubah menjadi orang yang filosofinya sama sekali tidak sesuai dengannya? Dia mungkin telah mempertimbangkan ini. Faktanya, tampaknya semua ini tidak terjadi, dan semuanya berkembang ke arah yang terbaik. Ini adalah kesempurnaan yang membuatnya sangat senang. Meskipun dunia ini sangat tidak bersahabat dengan umat manusia, selama orang yang paling Anda cintai bisa bersama diri Anda sendiri, maka ketidakbaikan ini akan membuat diri Anda berubah. Suasana hati Tang San saat ini agak rumit, tetapi di tengah kerumitan ini, ada lebih banyak kegembiraan. Dia sangat beruntung telah mengikuti Mei Gongzi kali ini, melindunginya secara diam-diam, sehingga dia bisa mengetahui lebih banyak tentang rahasianya. Mungkin perlindungan kali ini sebenarnya tidak penting bagi Mei Gongzi. Dia dapat menyelesaikan semua masalah sendiri, tetapi sangat penting bagi Tang San, sehingga dia dapat menjaganya tanpa syarat. Beberapa di antaranya awalnya khawatir. Masalahnya adalah diselesaikan secara bertahap. Ini adalah keadaan yang paling ingin dia lihat, karena dengan cara ini, dia hanya perlu memperlakukannya sebaik mungkin. Tentu saja, Tang San juga menyadari adanya beberapa masalah, misalnya, kurangnya kekuatannya tidak cukup untuk melindunginya dengan lebih baik. Meskipun peningkatan Tang San sangat cepat selama periode ini, terutama efek mempromosikan tempernya sendiri dengan melahap kekuatan hidup tanaman di toko Carry Academy sangat bagus. Namun agar tidak ketahuan, jumlah yang ia telan setiap kali masih terbatas. Jika Mei Gongzi dapat mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh 5 ras iblis merak tingkat 8, maka jika dia ingin menyusulnya dan menjadi pelindungnya yang kuat, maka dia setidaknya harus mencapai bakat tingkat 8. Baris. Tapi sekarang dia masih jauh dari peringkat ke-8, dan dia harus terus bekerja keras. Tidak peduli seberapa bagus senjata tersembunyi itu hanya benda asing. Terlebih lagi, senjata tersembunyi yang diproduksi sekarang masih jauh dari cukup untuk benar-benar menghadapi musuh yang kuat. Saat berlatih, ini juga saatnya bagi saya untuk mulai menunjukkan keterampilan saya. 3 senjata tersembunyi utama Sekte Tang, termasuk senjata tersembunyi, adalah waktunya untuk muncul. Mulai sekarang, kita harus mulai mencari bahan yang cocok untuk membuatnya. 3 senjata tersembunyi dari Sekte Tang termasuk No. 1 Buddha Furi Tang Lian, Jarum Bunga Pir Hujan Badai nomor 2, dan Ling Peacock No. 3. Secara relatif, pengerjaan kemarahan Buddha Tang Lian adalah yang paling sulit, dan bahan yang dibutuhkan untuk jarum bunga pir hujan badai adalah yang paling menuntut. Produksi Peacock Ling adalah yang paling rumit. Dengan sumber daya yang dimiliki Tang San saat ini dan kemampuannya sendiri, hanya Peacock Ling peringkat ketiga yang dibuat dengan percaya diri. Dan Mei Gongzi kebetulan adalah ras iblis merak. Tang San memutuskan bahwa hadiah berikutnya yang akan dia berikan padanya adalah ini. Pikirannya berangsur-angsur menjadi tenang, dan Tang San diam-diam mengoperasikan kekuatan jiwa dari seni surga yang mendalam di tubuhnya, menyesuaikan kondisinya sendiri. Baru-baru ini, dengan peningkatan berkelanjutan dari Kaisar Perak Biru merek ke-6, serta menyerap energi kehidupan yang dibawa oleh harta surga, materi, dan bumi untuk meredam tubuhnya, seluruh keadaan Tang San menjadi lebih baik dan lebih baik. Vitalitas besar membuat tubuh marah, membuat meridiannya lebih ulet, dan kekuatan tubuhnya meningkat seiring bertambahnya usia. Didorong oleh vitalitas besar ini, Rana Xuantiangong bergerak lebih dekat ke puncak urutan ke-6. Tetapi tidak ada keraguan bahwa terobosan dari ke-6 ke ke-7 adalah lompatan kualitatif, dan tidak mudah untuk menembus ambang ini. Tentu saja Tang San punya cara sekarang, selama dia menelan harta berharga dari lemari besi toko akademi, dia akan memiliki kemungkinan terobosan. Tapi itu tidak diragukan lagi seorang nelayan. Setelah seluruh item dicuri, itu pasti akan ditemukan oleh toko akademi, dan itu akan menjadi penjualan satu kali. Sebelum memutuskan untuk meninggalkan Kerichol Lege, Tang San tidak akan pernah melakukannya. Karena itu, jika Anda ingin menerobos ke tingkat ke-7,
Anda harus terus membuat kemajuan secara bertahap dan menumpuk. Tang San sangat jelas tentang kekhasannya. Mata rubah langit sebenarnya sangat membantunya. Fakta mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan menyelamatkannya dari banyak masalah, dan kultivasinya menjadi lebih lancar. Tetapi mata rubah langit juga memiliki masalah mata rubah langit, dan itu adalah bahaya besar yang tersembunyi. Tang San pernah bertanya kepada Zhang Haoxuan tentang pertanyaan ini, dan setelah membaca berbagai perubahan baik, dia bisa menarik kesimpulan. Karena berkah keberuntungan, klan rubah langit dapat dikatakan sebagai keberadaan yang sangat menantang surga di pesawat ini, dan penentang surga ini ada harganya. Disukai oleh takdir, suku Tianhu tidak dapat memiliki kemampuan lain, mereka juga tidak dapat mengembangkan kemampuan lain, dan tubuh mereka selalu lemah. Bahkan Kaisar Iblis Besar Tianhu seperti ini, tetapi kekuatan keberuntungan yang kuat membuatnya tidak memerlukan kultivasi yang kuat sama sekali. Dengan alam mata rubah langit di puncak Kaisar Setan Besar Rubah Langit, jika ada yang ingin merugikannya, maka saya khawatir dia akan mendapat serangan balik dari kultivasinya sendiri dan mati sebelum dia melakukannya. Keberadaan Tang San tidak diragukan lagi istimewa. Melalui latihan Gong Xuantian, ia memiliki sejumlah dewa iblis menjadi merek. Dan bahkan setelah menggabungkan kemampuan mata rubah langit, dia dikenali oleh pesawat ini. Kekuatan pesawat tidak akan dinilai terhadap individu, tetapi berdasarkan nafas secara keseluruhan. Oleh karena itu, dia dapat dianggap menipu penguasa pesawat ini sampai batas tertentu. Oleh karena itu, selain memiliki mata rubah langit, ia juga memiliki kemampuan lain. Namun, ketika Tang San ingin menembus tingkat dewa di masa depan, semua ini tidak akan terlihat. Tingkat dewa adalah keberadaan yang transenden dan suci, terlepas dari alam ini dan melekat pada alam ini, bahkan dapat dikatakan sebagai penjaga alam. Dan kemampuan yang dimiliki Tang San jelas bukan milik pesawat ini, dan menggunakan pesawat ini lagi. Begitu dia menerobos ke tingkat dewa, maka dia pasti akan diperiksa oleh pesawat ini secara keseluruhan. Setelah menemukan bahwa ada sesuatu yang salah, itu bahkan akan ditargetkan oleh seluruh pesawat. Pada saat itu, mata rubah langit, dan bahkan dewa iblis lainnya, mungkin memiliki serangan balik. Semakin tingkat kultivasinya meningkat, semakin mendalam perasaan Tang San tentang ini, dia sering memikirkan masalah ini sekarang, bagaimana menyelesaikan masalah ini di tingkat dewa. Jika tidak, dia mungkin tidak dapat menyelesaikan terobosan sama sekali, dan dia akan dibunuh oleh pesawat selama terobosan. Bab 180, aku punya ide yang berani. Pagi-pagi keesokan harinya, semua orang sarapan dan melanjutkan perjalanan lagi. Melanjutkan perjalanan berburu harimau bersayap. Menurut kecepatan perjalanan mereka, paling lama 1 hari lagi, mereka akan dekat dengan tempat tinggal harimau bersayap, yang merupakan tempat di mana mereka berada dalam kesusahan terakhir kali. Tentu saja, mereka tidak takut. Mereka dapat melarikan diri dalam keadaan yang tidak menguntungkan seperti itu, dan mereka dapat membunuh 2 harimau bersayap satu demi satu. Kali ini kekuatan mereka secara keseluruhan telah meningkat lebih dari 1 chip, dan diam-diam wali kota secara pribadi mengikuti. Bahkan jika Anda bertemu dengan Raja Harimau bersayap lagi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saat mereka pergi jauh ke pegunungan Keri, jumlah monster mulai meningkat, dan Tang San dan tim penebusannya mulai mendapatkan sesuatu. Dan itu sangat menguntungkan. Berburu monster tingkat rendah bukanlah apa-apa bagi mereka. Ketika malam tiba pada hari ketiga, mereka telah memanen 12 monster tier 4 dan tier 5. Ini telah melampaui perolehan 2 tim lainnya dari pengalaman sebelumnya. Langkah selanjutnya adalah melihat apakah mereka dapat memburu harimau bersayap yang paling berharga. Karena perubahan mendadak terakhir, Wu Bingji sengaja mengendalikan jarak kali ini, dan tinggal agak jauh dari area beberapa harimau bersayap. Besok mereka akan membutuhkan sekitar 2 jam atau lebih untuk mencapai terakhir kali mereka bertemu dengan yang bersayap, posisi Raja Harimau. Dilihat dari berita yang dibawa kembali oleh Cheng Zicheng, tim kecantikan dan binatang Kericol Lege di sisi lain memiliki tempat peristirahatan yang lebih dekat daripada tempat tinggal harimau bersayap. Jaraknya sekitar 10 km dari mereka. Tujuan kedua belah pihak adalah sama. Kakak, mari kita bahas tindakan pencegahan besok bersama. Tang San berkata kepada Wu Bingji. Bagus. Wu Bingji memanggil semua orang. Dia tahu bahwa Tang San akan merencanakan taktik besok. Tang San pertama-tama mengeluarkan setumpuk topeng logam dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada semua orang. Berbeda dengan topeng identitas Shuronya,
Topeng logam ini menutupi seluruh wajah. Wu Bingji mengangguk ke Tang San, katakan padaku, Xiao Tang. Oke, dilihat dari situasi saat ini, tujuan Akademi Carry pasti macan bersayap. Jika tujuannya sama, kita berdua memiliki kemungkinan bertemu. Jadi mulai besok, silakan pakai tindakan topeng, agar tidak mengungkapkan identitas kita. Tentu saja, kita masih akan menghindari satu sama lain sebisa mungkin. Saya telah memantau situasi mereka selama 2 hari terakhir. Tim Akademi Carry ini memiliki setidaknya 1 tier 8 dan 2 hingga 37. Peringkat yang tersisa semuanya peringkat 6. Kekuatannya jauh lebih kuat dari kita. Bahkan jika ada guru di belakang untuk melindungi kita, lebih baik tidak berkonflik dengan mereka. Tapi aku punya ide berani dan aku ingin mendiskusikannya denganmu. Sudut mulutnya berkedut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, bahkan kamu mengatakan itu adalah ide yang berani, seberapa berani itu. Di mata mereka, Tang San benar-benar tidak bisa dipercaya. Terakhir kali dia berani melamar keluar sendirian untuk berlatih berburu dan membunuh harimau bersayap, mereka sudah kaget. Yang terpenting dia bisa membujuk guru untuk setuju. Ini bahkan lebih eksotis. Saat ini, bahkan dia mengatakan itu adalah ide yang berani, jadi bisa dibayangkan betapa mengerikannya ide ini. Tang San tersenyum sedikit dan berkata, meskipun itu adalah ide yang berani, itu pasti-pasti. Yang paling penting adalah begitu kita berhasil, keuntungan kita akan jauh lebih besar daripada sebelumnya. Lebih banyak untung dari sebelumnya. Dubai menarik napas. Tang San mengangguk, dan berkata, sulit untuk menilai berapa banyak, tetapi begitu berhasil, itu pasti akan penuh. Sumber daya yang dapat ditukar untuk kali ini mungkin cukup bagi semua orang untuk meningkatkan kultivasi tingkat pertama mereka. Hah, benarkah? Sudah selesai. Orang pertama yang membaca putih setuju tanpa ragu-ragu. Dia pasti tidak akan percaya ini jika orang lain mengatakannya, tetapi Tang San sudah membuktikannya dengan tindakannya terakhir kali, dan bahkan peningkatan tingkat ketiganya yang tertua ke tingkat keempat berhasil. Saat Eye of the Sky Fox memasuki ranah tier 4, dia juga secara bertahap memahami bahwa masalah terbesar dengan Eye of the Sky Fox jika dia ingin terus meningkat adalah dia harus bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan mentalnya, yaitu terkait erat dengan mata rubah langit. Selain mengolah mata setan ungu, cara terbaik untuk meningkatkan kekuatan spiritual adalah dengan menguasai materi surgawi dan harta bumi yang meningkatkan kekuatan spiritual. Dan nilai barang-barang ini umumnya tidak tinggi. Tidak banyak toko di kampus. Tapi, selama kamu punya uang, masih bisakah kamu tidak membelinya di Carry City? Dari tingkat 3 ke tingkat 4, membaca Boy benar-benar terlahir kembali, dan akhirnya merasa bahwa dia tidak lagi sia-sia. Periode waktu ini adalah saat dia paling bersemangat untuk meningkatkan kultivasinya. Kampung halaman melihat Reading Bay, lalu mengangguk, dan berkata, kalau begitu aku akan melakukannya juga. Tapi seberapa besar keberanianmu? Maukah kamu mati? Tang San berkata, saya yakin saya tidak akan melakukannya. Kalau begitu aku juga setuju. Kampung halaman itu mengangguk. Cheng Zicheng tidak berbicara, tetapi berbalik untuk melihat kakak laki-laki Wu Bingji. Wu Bingji mengangkat bahu dan berkata, jangan lihat aku, tidakkah kamu mengerti bahwa yang disebut kaptenku hanyalah seorang tukang alat? Aku seharusnya lebih percaya padanya daripada kamu. Xiao Tang, mari kita bicara. Mari kita lihat keajaiban apa yang akan Anda pimpin untuk kami ciptakan. Tang San tersenyum sedikit dan berkata, oke, biarkan aku membuat pengaturan. Di antara kita berlima, yang terbaik dalam kecepatan pasti kakak senior orangnya. Lalu aku memiliki akselerasi elemen angin. Kami berdua sangat cepat, dan harimau bersayap itu sendiri juga sangat bagus dalam kecepatan. Tapi dalam hal penerbangan terus-menerus, pasti tidak sebagus Sister Orange. Oleh karena itu, yang paling penting dalam rencana saya adalah Sister Orange, dan kemudian saya akan membantu. Kakak senior, kalian bertiga ingin begitu. Saat ini, Tang San mulai menceritakan rencananya. Dia sudah memikirkan rencana ini sebelum dimulainya operasi ini. Pada kenyataannya, kecuali tikungan dan belokan Wang Yan, semuanya juga berkembang ke arah yang dia bayangkan. Mendengarkan penjelasannya tentang rencananya, ekspresi semua orang secara bertahap mulai berubah. Bahkan jika semua orang percaya diri pada Tang San, mereka secara bertahap menunjukkan keterkejutan. Tang San berbicara dengan sangat serius. Jelas, rencananya tidak dipikirkan untuk sementara waktu.
Dia dengan hati-hati menganalisis setiap kemungkinan dan menganalisis secara menyeluruh situasi yang mungkin terjadi ini. Petik 2. Jadi, poin terpenting adalah selama proses eksekusi, kamu mencoba untuk tidak muncul di tim Akademi Carry. Jika kita bisa melakukan semuanya dalam kegelapan, itu akan menjadi yang paling sempurna. Wu Bingji menarik napas dalam-dalam. Tang kecil, Xiao Tang, saya pikir Anda berani, tetapi sekarang tampaknya Anda hanya berani, Anda ingin ular menelan gajah. Tang San tersenyum sedikit, dan berkata, kakak, memohon kekayaan dan bahaya. Bukankah itu kebenarannya, ketika Anda keluar terakhir kali, tidakkah Anda percaya bahwa kami dapat membunuh harimau bersayap? Pada akhirnya, kami membawa kembali 2 kepala. Lalu mengapa kali ini saya tidak dapat membawa lebih banyak lagi? Pikirkanlah, jika rencana saya berhasil, dapatkah keuntungan yang kita peroleh membantu semua orang untuk meningkatkan ke tingkat berikutnya? Wu Bingji tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi memandang 3 lainnya, apa yang kamu katakan? Semua orang adalah kelompok, dan keputusan penting ini harus disetujui oleh semua orang. Dubai melambaikan tangannya dengan kejam dan berkata, sudah selesai. Cheng Zicheng memutar matanya dan berkata, kamu tidak perlu melakukan terlalu banyak, hanya seorang tukang alat, mengatakan seolah-olah kamu penting. Dubai menegakkan dadanya dan berkata, saya sudah sangat penting. Saya adalah maskot tim. Tanpa keberuntungan saya, dapatkah Anda memastikan kesuksesan? Kota kelahirannya berkata, maskotnya memang jauh lebih berguna sekarang daripada sebelumnya. Saya juga setuju bahwa rencana Xiao Tang terlihat sangat berani, tetapi dari detail akunnya, kemungkinan keberhasilannya masih sangat tinggi, dan bahkan jika itu tidak berhasil, kami juga bisa mundur dengan probabilitas tinggi. Orangnya, bagaimana menurutmu? Wu Bingji memandang Cheng Zicheng. Dalam rencana Tang San, tindakan Cheng Zicheng adalah yang paling penting. Cheng Zicheng mengangguk, berkata, kalian semua setuju, tidak ada yang perlu saya setujui. Saya memiliki keyakinan pada kecepatan terbang saya sendiri. Bahkan jika itu adalah harimau bersayap tier 8, perlu beberapa waktu untuk mengejar saya. Adapun tier 9, itu apakah tidak ada wali kota? Tang San mengulurkan tangan kanannya, cahaya di matanya berkedip, itu dia. Telapak tangan orang banyak ditumpuk di atas telapak tangannya, mata kelima orang itu bersentuhan satu sama lain, dan apa yang mereka lihat di mata masing-masing sangat bersemangat. Seperti kata pepatah, anak sapi yang baru lahir tidak takut dengan harimau. Adapun rencana aksi yang akan mereka lakukan kali ini, Tang San memberi nama untuk itu, mengusir harimau dan melahap serigala.